Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alicia Wijaya, mahasiswi Universitas Bakti Kencana Jakarta, tingkat 3 semester 5. Saya di sini akan mewawancarai salah satu narasumber saya tentang korupsi. Di sini sudah bersama dengan narasumber saya bernama Ibu Yum. Tentu saja ya, Bu, apa itu korupsi? Ya, korupsi itu ya pekerjaan yang buruk kalau kata ibu. Siapa yang korupsi? Yang korupsi ya nih, bisa pejabat, bisa politikus, ya bisa pengusaha lah bisa. Terus kenapa seseorang bisa korupsi? Mungkin karena keadaan ya, karena dia ingin memperkaya sendiri. Apa kerugian negara jika korupsi? Ya jelas rugi lah untuk semua kalangan kalau kata ibu. Hukuman apa? Cocok untuk kalau koruptor itu hukuman mati. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah Indonesia bisa bebas korupsi? Bagaimana caranya? Tidak, karena lemahnya hukum di negara Indonesia. Jadi para koruptor menganggapnya Karena hukum itu bisa dibeli, bisa ya, Bu. dibeli, Ya. bisa dibeli. Jika terjadi korupsi di tempat Ibu, apa yang Ibu lakukan? Saya laporkan ke polisi, ke pihak yang berwajib. Oke, Bu. Apakah hanya pejabat negara atau pegawai negeri yang bisa korupsi? Menurut Iya, Ibu? bisa lah, untuk semua orang bisa. Di rumah tangga juga bisa korupsi. Kalau yang untuk yang tidak punya imannya lemah. Dan selanjutnya, apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan pelaku jerak? Ya mesti dihukum ya, dihukum seberat-beratnya. Iya. Ya mesti dihukum seberat-beratnya lah, kalau bisa hukum mati lah. Bagaimana cara menghindari perilaku korupsi sejak dini? Oh, dia diajarilah dari ya di rumah tangga ya, terus di rumah tangga dulu. Diajarilah anak-anak supaya misalkan ya jangan ngambil hak orang lain gitu. Ya diajari agama gitu, supaya dia tahu lah mana yang salah, mana yang benar tuh. Ya baik, Bu, terima kasih ya waktunya dan Sama-sama. jawabannya yang sangat memuaskan. Sama. Terima kasih, Bu. Jadi kesimpulan dari wawancara ini adalah tindakan korupsi adalah tindakan yang buruk dan jahat. Agar para koruptor jerak, sebaiknya hukuman di Indonesia itu diubah dengan cara para koruptor dihukum mati. Dan untuk menghindari anak-anak agar terhindar dari perilaku korupsi ini adalah dengan cara mengajarkan anak bagaimana perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Darmala dari Universitas Bakti Kencana Jakarta. Saya di sini akan menanyakan seseorang tentang korupsi. Pekerjaannya apa, Pak? Sebagai ojek online. Saya di sini akan menanyakan tentang korupsi ya, Pak ya? Ya. Apa itu korupsi, Pak? Korupsi itu adalah mengambil hak orang lain. Nah, biasanya siapa Pak orang yang korupsi? Biasanya yang punya jabatan seperti kementerian, kementerian seperti itu. Ya. Apa kerugian negara jika seseorang itu korupsi? Banyak, kayak seperti orang miskin, seperti itu mengambil hak orang miskin. Hukuman apa nih Pak yang pantas buat orang yang korupsi? Hukuman mati, seumur hidup lah. Hukuman mati ya sekalian Pak ya? ah. Nah, yang terakhir nih Pak pertanyaannya, apakah Indonesia bisa terbebas dari korupsi? Tidak bisa lah, karena dia sudah mengambil hak orang lain. Terima kasih ya Pak ya Mari, atas jawabannya. Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pepi, saya dari Universitas Bakti Kencana Jakarta. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Ya. Perkenalkan Pak, terlebih dahulu nama saya Pepi dari Universitas Bakti Kencana. Saya di sini akan melakukan wawancara terhadap Bapak. Apakah Bapak bersedia Pak? Ya. Baiklah Pak, perkenalkan nama Bapak terlebih dahulu ya Pak. Namanya siapa Pak? Saya Adi. Profesi sebagai apa Pak? Supir.
Oh, baiklah Pak. Ya kan sedikit saya sama Bapak akan melakukan wawancara dengan tema korupsi atau koruptor. Nah, apa sih yang Bapak tahu tentang korupsi dan apa sih itu korupsi, Pak? Korupsi adalah orang yang serakah dan tidak memikirkan orang lain, dan dia mengambil hak orang lain dan bukan mengambil haknya. Nah, itu bahasa sederhananya lah gitu. Oh, lalu menurut Bapak siapa yang korupsi, Pak? Bisa saja ya orang yang pejabat politik atau pemimpin-pemimpin lainnya, itu bisa aja korupsi. Kenapa bisa korupsi, Pak? Ya itulah manusia yang tinggi keserakahannya tanpa memikirkan dampak orang lain. Ya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Lalu apa kerugian negara jika korupsi, Pak? Banyak ya, yang saya tadi bilang, ya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin gitu. Lalu pendapat Bapak, hukuman apa sih yang pantas untuk korupsi? Hukuman untuk korupsi ya, sebenarnya korupsi itu hukuman berat banget, soalnya merugikan masyarakat ya, seluruh orang di dunia ya. Jadi hukumannya itu ya sebenarnya harusnya mati. Nah, menurut Bapak, apakah Indonesia bisa bebas dari korupsi, Pak? Kalau menurut saya tidak ya, karena hukum di Indonesia itu ya sangat lemah terhadap korupsi. Sekarang pikir aja pakai akal sehat, masa yang korupsi dihukumnya enak sih, seperti kalau di penjara itu fasilitasnya itu masa kayak hotel berbintang 5. Gimana korupsi mau kapok kalau kayak gitu? Hukumannya kayak gitu ya, saya juga kalau hukumannya kayak gitu ya saya juga mau. Ya korupsi ya sudah banyak merugikan orang banyak, terutama pada masyarakat yang ya, yang tak mampu. Ya cukup itulah yang saya sampaikan aja. Baiklah Pak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Pak, sudah mengganggu waktunya juga. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Jadi jangan sekali-kali Anda memakan hak orang lain, apalagi itu merugikan orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.